Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berharap kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, orang yang gagal adalah mereka yang tidak mau bangkit lagi ketika mereka mengalami kegagalan atau kejatuhan. Dan orang yang gagal adalah mereka yang tidak menggunakan kesempatan untuk bangkit lagi ketika mereka ada kesempatan. Dan orang yang gagal adalah mereka yang tidak mau mencoba untuk bertahan dalam kebenaran ketika mereka hidup di tengah-tengah ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu ungkapan perjuangan hidup orang-orang percaya sampai hari ini. Bagaimana mereka bisa bertahan untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana mereka berusaha untuk bertahan hidup benar di mata Tuhan. Secara manusia kita tidak mampu. Secara manusia dengan kekuatan kita tidak berdaya untuk bisa hidup dan eksis di dalam Tuhan. Jika bukan karena Tuhan sendiri yang membuat kita mampu, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, bulan ini kita memasuki bulan September. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Bulan Agustus kemarin kita sudah belajar. Tuhan rindu kita mengalami pemulihan yang bersifat kekal. Pemulihan yang betul-betul yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Bukankah hidup kita ini ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita terus diproses untuk semakin disempurnakan. Menurut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Ditulis dalam ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas. Kenapa ditulis 3 kali di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas? Karena ini satu peringatan kepada kita bahwa memang benar langit dan bumi yang ada saat ini akan lenyap. Itu firman Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang masih berada di bumi yang sementara ini, kita mengalami apa yang namanya proses, yaitu kehidupan yang semakin disempurnakan. Ada ayatnya Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai yang ke-15. Tapi kita akan membaca di dalam ayat yang ke-15 saja. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kita yang sudah percaya Yesus, memang kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa mengalami apa yang namanya kegagalan. Tapi ketika masih ada kesempatan yang Tuhan berikan dan kita meresponi dengan baik, meresponi dengan sepenuh hati, kita mau kembali kepada Tuhan, percayalah Tuhan masih menerima kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya bersyukur jika hari ini saya boleh ada dan masih bisa melayani Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jika kita pernah mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan, dosa apapun Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, gunakanlah kesempatan itu untuk bangkit kembali. Baik seperti wanita yang kedapatan berzina, dia ketahuan, Tuhan hanya berpesan jangan berbuat dosa lagi. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Karena kita ini semuanya sedang berlomba untuk mencapai iman kita yang sesungguhnya. Kita memiliki iman tidak hanya sebatas ketika sakit disembuhkan, ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, masalah keluarga, semuanya bisa ditolong dan terselesaikan. Iman kita tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman yang sempurna adalah ketika kita seperti Yesus, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus sebagai manusia, dia menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ini yang menjadi satu teladan hidup bagi orang-orang percaya. Iman yang sesungguhnya ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan sampai akhir, sampai selesai di atas kayu salib Yesus lakukan. Dan ini adalah pelajaran yang luar biasa bagi kita.
Demikian juga hidup kita. Iman yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Ini iman pengharapan kita. Sia-sia jika kita dalam hidup ini kita tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan, ya, untuk kita kembali untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga tema minggu ini saya beri judul Pulih Karena Dipilih. Puji nama Tuhan, Bapak Saudaraku. Sekali lagi, kita bisa pulih karena kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang pilih Yesus, tetapi kita dipilih oleh Yesus untuk mengalami kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas menghadapi masalah dalam hidup ini. Dan tentunya yang menjadi harapan kita mengalami kemenangan dan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Kenapa Tuhan pilih kita? Karena Tuhan sudah panggil di antara sekian banyak orang. Namun kita yang tetap bertahan untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga ada firman juga yang mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jika Tuhan sudah pilih kita, berarti Tuhan punya maksud yang indah. Firman Tuhan berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Sehingga awal-awal tadi saya katakan bahwa orang-orang percaya yang hari ini terus berjuang dalam kebenaran, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Mereka yang gagal dan mereka meresponi panggilan Tuhan ini, mereka akan bangkit lagi. Mereka tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Jadi apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, apapun yang saat ini sedang dialami, percayalah Tuhan sanggup membangkitkan iman kita. Dia yang menjamin hidup kita. Amin. Sebab Tuhan berkata supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya kita menyaksikan kemurahan kebaikan Tuhan dan hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Kita memang tidak ingin mengalami jatuh bangun di dalam dosa. Apalagi Tuhan rindu supaya kita menjadi umatnya yang setia. Dan kita yakin bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sama. Dan jika kita menyadari bahwa kita bisa pulih bukan karena kekuatan kita sendiri, berarti di sini peran Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa kita bisa pulih? Karena yang pertama, karena kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Iya, kita bisa pulih karena kita dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ini ayatnya Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita percaya kepada Yesus karena Yesus yang memilih kita. Iya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan sudah panggil kita dan Tuhan pilih kita, berarti Tuhan tidak salah pilih. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah salah pilih. Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Dia tidak salah pilih saudara dan saya. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Matius pasal 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Berarti kita ini ketika menjadi orang-orang pilihan, kita ini adalah orang-orang yang bertahan sampai akhir. Kita belum berakhir ya ini hidup kita ya, tapi kita belum sampai kepada akhirnya. Tapi bersyukur jika kita hari ini masih bertahan. Bertahan untuk percaya, bertahan untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Ini adalah perjuangan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Tuhan tidak pernah salah pilih saudara dan saya. Karena kita tetap berjuang. Ya, dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kata kamu pergi dan menghasilkan buah ini adalah pekerjaan kita. Sehingga ketika kita semakin didewasakan iman kita,
Sekali lagi, iman tidak sebatas ketika kita sakit disembuhkan. Iman tidak sebatas ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, masalah keluarga, masalah yang lain, kemudian diselesaikan. Iman kita tidak hanya sebatas itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Amin. Ya, seperti Yesus, dia memberikan teladan, dia menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sebagai manusia. Ya, saya mau katakan Yesus adalah manusia. Jika dia bukan manusia, dia tidak bisa mengalami apa yang dirasakan oleh manusia. Jika Tuhan mau menjadi manusia, itu adalah hal yang paling luar biasa. Karena Tuhan punya maksud, tujuan kepada manusia, sehingga dia menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Ini perkara yang harus kita terima dengan iman. Ya, karena Tuhan sendiri yang memberikan teladan. Allah sendiri yang turun ke dunia. Itu bukti daripada kasih Allah akan dunia ini. Yaitu bukan kepada dunia, tetapi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, sehingga Tuhan yang kita sembah, dia rela menjadi manusia, adalah Yesus Kristus. Dia memberikan teladan hidup yang luar biasa. Sehingga ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, ya, dia menyelesaikannya sampai akhir. Dan ini adalah teladan bagi kita. Seperti firman Tuhan katakan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, yaitu buah-buah kerajaan Allah, buah-buah roh sendiri, yaitu kerajaan Allah. Buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri. Ada 9 buah roh, Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudaraku, untuk menghasilkan buah ini tentunya kita membutuhkan peran Tuhan. Peran roh Allah, roh kudus, yang menguatkan kita, memampukan kita untuk kita bisa bertahan sampai hari ini. Luar biasa Bapak Saudaraku. Dan dikatakan, dan buahmu itu tetap. Karena buah itu berasal dari Allah sendiri. Buah itu tidak akan busuk. Buah itu tidak akan pernah layu. Karena sifatnya tetap. Kerajaan Allah sifatnya tetap, kekal. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini satu pengharapan yang luar biasa. Ketika kita mengalami pemulihan, ya, karena kita dipilih oleh Tuhan, sehingga kita mengalami pemulihan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, ya, hari Jumat kemarin, Bapak Ibu Saudara, istri saya ditelepon sama seorang yang dekat dengan dia. Dan setelah ditelepon, kemudian beberapa jam, dia meninggal. Teman dekatnya ini meninggal. Dan dia juga sering mendengarkan renungan-renungan yang saya sampaikan. Dan ketika dia diberi kabar kalau teman dekatnya ini meninggal, dia menangis. Saya cuma berkata, tidak usah menangis, karena itu sudah waktunya Tuhan. Ya, memang kita bolehlah menangis, ya, sangat sedih kehilangan, ya. Tetapi duka cita akan menjadi sukacita ketika kita sebagai orang-orang percaya memiliki pengharapan, bahwa pengharapan kita ya dan amin, bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kematian bukan akhir segalanya bagi orang-orang percaya. Bahkan dikatakan kematian di dalam Kristus adalah suatu keuntungan. Karena apa? Karena Tuhan kita sendiri yang menjamin hidup kita, hidup yang kekal. Dan kita adalah orang-orang yang percaya. Kita butuh yang pasti-pasti saja, Bapak Saudaraku. Jika Yesus ketika dia mati dan bangkit dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, maka kita harus memiliki pengharapan yang sama seperti Kristus, bahwa kelak kita akan bersama dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita untuk menerima kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Jika kita mau terus bertahan, berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, kita sudah tidak berbicara tentang hal dosa lagi seolah-olah, tetapi kita harus menjaga hidup kita dari segala kecemaran dunia ini. Ya, maksud saya Bapak Ibu Saudaraku, dosa terus menghimpit kita, dosa terus mengejar kita, dosa terus ingin menghancurkan hidup kita. Tapi percayalah, Yesus sudah mengalahkan maut dan Yesus sudah mengalahkan dosa.
Dan kita yang berada dalam Kristus, kita masih terus berjuang. Ya, jadi jangan heran jika kita terus berlomba-lomba untuk semakin berkenan di mata Tuhan. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita ditetapkan oleh Tuhan untuk bekerja, memberi buah. Karena kita adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kenapa kita bisa pulih? Karena kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Sehingga ayat yang ke-17 Yohanes 15 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sehingga Tuhan memberikan perintah, kita tetap mengasihi orang-orang, ya, orang-orang lain Bapak Ibu, siapapun. Karena Kristus datang ke dunia ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Kristus datang ini ke dunia untuk semua orang, yaitu mereka yang mau percaya kepadanya. Ya, kita nanti akan melihat ya satu kebenaran. Ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dunia lebih dulu membenci Yesus. Dikatakan bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus mengingatkan kepada kita, jangan heran kalau dunia membenci kita. Yesus sudah dibenci oleh dunia ini. Kenapa dunia ini membenci Yesus? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Kuasa si jahat, iblis. Ya, ayat 19, kekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, ketika kita berada dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang baru yang bagaimana? Kita di dalam Kristus. Ya, dikatakan tetapi karena kamu bukan dari dunia, karena kamu sudah menjadi milik Kristus. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini pernyataan Yesus bagi kita, pengikutnya. Supaya kita menyadari bahwa dunia ini sudah membenci Kristus lebih dulu daripada kita. Jadi tidak heran jika hari ini ketika kita berjuang hidup dalam kebenaran, dunia selalu bertentangan dengan iman kita. Ya. Jadi bersyukurlah Bapak Saudaraku jika kita dipilih oleh Tuhan sendiri dan Dia yang menjamin hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Kemudian yang kedua, kenapa kita bisa pulih? Karena firman Tuhan beroleh tempat di dalam kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 37. Saya juga sempat kaget ketika saya membaca perikop ini, judulnya, yaitu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi keturunan Abraham namun tidak berasal dari Allah, tidak berasal dari Tuhan. Ini maksudnya apa saudaraku? Kita akan melihat ayat yang ke-37 dalam Yohanes pasal yang ke-8. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya, walaupun mereka orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka tidak percaya kepada Kristus. Ya mungkin wajar saja karena Yesus kan manusia. Iya, memang Yesus manusia. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Tidak berasal dari keinginannya sendiri. Tapi Yesus melakukan itu semua karena perintah. Perintah dia sebagai manusia. Dia menaati apa yang harus dia lakukan. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Maksudnya apa saudaraku? Dia menjadi satu prototip, satu contoh bagi manusia. Bagaimana manusia itu menjadi berkenan di mata Tuhan. Dan Yesus melakukan semuanya. Ya, sehingga ketika dia selesai dibaptis oleh Yohanes, terdengar suara, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Maksudnya apa saudaraku? Ketika Yesus mau melayani selama 3 tahun ya, setelah usianya 30 dia melayani kurang lebih 3 tahun. Dan dia secara manusia, dia hidup seturut kehendak Bapa. Ini adalah salah satu bukti bahwa dia sebagai manusia dia taat sampai mati. Ini adalah standar bagaimana manusia itu bisa berkenan di mata Tuhan. Ya, luar biasa Bapak-Ibu Saudaraku. Dan mari kita akan melihat ayat selanjutnya sehingga kita bisa memahami. Ya, ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu.
Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu." Yesus sudah sangat jelas mengatakan, "Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham." Ini adalah bagian Yesus. Dia menyampaikan kebenaran. Kemudian 41, "Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Memang konsep pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, pribadi Allah tidak dilahirkan oleh seorang wanita. Ya, itu konsep mereka. Sehingga mereka berkata, "Bapa kami satu, yaitu Allah." Kemudian ayat 42 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah sendiri. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dari Dialah yang mengutus aku." Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Tuhan hadir ke muka bumi bukan atas kehendaknya, tapi karena Dia melakukan apa yang menjadi perintah Bapa, pribadi Allah sendiri. Ya, ini yang bisa kita terima dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat 43, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta." Ayat 45 yang terakhir, "Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku." Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita bisa pulih? Ketika firman Tuhan mendapatkan tempat dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mengalami pemulihan ketika firman Tuhan hanya sebatas pikiran kita. Firman Tuhan hanya sekedar kita dengar dan kita buang begitu saja. Ya, kita tidak akan pernah mengalami pemulihan jika firman Tuhan tidak hidup dalam diri kita. Ya, gambaran yang jelas adalah ketika Maria, kenapa Tuhan berkata memilih bagian yang terbaik? Karena Maria menempatkan Yesus ya dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita ingin mengalami satu pemulihan, mari kita tempatkan firman Tuhan dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Sehingga firman Tuhan itu akan menjadi nyata, keluar dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini ayat-ayat yang saya baca tadi adalah memberikan pengertian kepada kita. Kenapa manusia bisa gagal? Karena mereka tidak menempatkan firman Tuhan dalam hati, dalam pikiran, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Firman Tuhan hanya senang untuk didengar. Firman Tuhan hanya senang ketika Dia senang. Kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan itu mengajar, mendidik, bahkan menegur, menasihati kita untuk kita tetap berkenan di mata Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya ketika kita senang mendengar saja. Karena hari-hari terakhir banyak orang-orang yang akan mendengarkan ya guru-guru mereka karena menyenangkan telinga mereka. Tapi bagi kita adalah orang-orang percaya, kita betul-betul menempatkan firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Amin Bapak Saudaraku, ini yang dimaksud pemulihan. Kenapa kita bisa pulih? Karena firman Tuhan ada dalam hidup kita dan kita menghidupinya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, kita dipanggil Tuhan untuk mengalami kemenangan. Dan kita dipanggil Tuhan untuk terus dipulihkan. Maksudnya disempurnakan menurut kehendak Tuhan. Dan kenapa kita bisa dipulihkan?
Karena kita memang sudah dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari dalam hidup ini kita semakin bergairah di dalam Tuhan karena Tuhan sudah pilih kita. Dia tidak pernah salah pilih. Amin. Kemudian yang kedua, kenapa kita bisa pulih? Karena kita menempatkan firman Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berjuang dalam hal ini karena kita belum selesai, kita belum berakhir hidup kita. Ya, bulan lalu saya mengenang, ini sedikit kesaksian, kurang lebih 8 tahun bapak saya meninggal. Ketika dia belum meninggal, dia selalu berpesan, ya selalu kuat dalam iman, ya selalu teguh dalam iman. Karena ukuran iman tidak hanya sebatas selama di dunia ini. Iman itu sampai kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan kami ketika ditinggal oleh bapak yang kami sayang, yang kami cintai, kami tidak mengalami duka yang berkepanjangan karena kami justru mengalami satu keyakinan bahwa kelak kami akan berjumpa dengan Dia di sorga. Ya, ini satu penanaman iman bagi anak-anak, bagi keluarga kami, karena Dia menanamkan iman yang kuat, ya iman yang tangguh dalam menghadapi tantangan, cobaan, ujian dunia ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang sedang Bapak Ibu alami sampai hari ini, entah sakit penyakit, masalah keuangan ekonomi, masalah apapun lah Bapak Ibu Saudara, percayalah saudara sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Dan jangan lupa berikan firman Tuhan tempat dalam hidupmu menjadi hal yang prioritas, maka engkau akan mengalami apa yang namanya pemulihan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguduskan kami, firman yang menguatkan kami. Engkau terus bawa kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu yang indah. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi setiap kami. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, berkati kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami, kota dimanapun kami berada. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara dari pusat sampai daerah-daerah. Engkau memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas bangsa kami. Kebenaran, keadilan Tuhan ditegakkan atas bangsa kami. Pemulihan terjadi atas negeri kami. Dan kami akan menjadi masyarakat, menjadi warga negara yang bangkit dengan kuat. Karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Mulai hari ini kami serahkan hidup kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.